Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melepas 150 pekerja migran untuk bekerja ke Malaysia selama 5 tahun. Dari tahun 2018 hingga 2023, Indonesia telah mengirimkan 960.000 lebih pekerja migran ke sejumlah negara tujuan. Dan dari jumlah tersebut, 64.000 pekerja berasal dari Provinsi Lampung. Demikian diungkapkan Kepala Biro SDM dan Organisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dr. Servulus Boboroti, SPD MM, saat memberikan sambutan pada acara pelepasan pekerja migran Indonesia dan pemberian bantuan peralatan bagi kelompok pekerja migran Purna di ruang Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung pada Rabu 31 Mei 2023. Servulus Boboroti juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung harus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa untuk bersama-sama memastikan kesiapan kompetensi para pekerja migran dan keterampilannya yang dibuktikan dengan standar sertifikasi yang dimiliki para pekerja migran tersebut. Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan bahwa 150 orang pekerja migran yang dilepas saat ini bekerja untuk sektor formal. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung akan selalu mendorong para pekerja migran dengan skill yang dimiliki agar bisa bekerja di sektor formal sesuai dengan basis kompetensinya. Disnaker Lampung juga berupaya agar aspek-aspek perlindungan bagi para pekerja migran dapat terus dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, termasuk dengan kantor pos dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, pekerja migran mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh P3MI seperti pelatihan bahasa dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang dilaksanakan di negara tujuan, sehingga pekerja migran mudah beradaptasi dan betul-betul bermanfaat di tempat mereka bekerja. Terkait kecelakaan kerja, Dinas Tenaga Kerja Lampung mengikuti norma dan aturan di negara setempat, tapi juga terus melakukan monitoring melalui pejabat konsul di kedutaan negara tujuan. Aspek keamanan menjadi perhatian utama Dinas Tenaga Kerja Lampung, yang salah satunya melalui pemenuhan dokumen keimigrasian harus dipastikan legal dan terpenuhi semua secara administratif. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, pun mengingatkan agar pekerja migran tidak mudah tergiur dengan agen-agen nakal. Kemudian dikatakan pula setiap tahun jumlah pekerja migran yang diberangkatkan dari Provinsi Lampung bervariatif. Misal pada saat COVID jumlahnya menurun karena beberapa negara menutup untuk tidak menerima pekerja. Setiap tahun Lampung memberangkatkan sekitar 2.000 pekerja migran dan secara keseluruhan berjumlah 21.000 pekerja. Sementara mewakili Gubernur Lampung, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Khudratul Ikhwan mengatakan, sebelum pelepasan pekerja migran sudah dibekali dengan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di negara yang dituju. Dia berharap pekerja migran juga menjadi duta wisata dengan ikut mempromosikan destinasi wisata di negara tujuan tempat mereka bekerja. Ia pun turut berpesan agar jangan tergoda dengan rayuan negara lain atau agensi lain. Hal ini menyebabkan pekerja migran menjadi ilegal dan akan mempersulit kondisi pekerja migran jika terjadi hal yang tidak diinginkan di negara tujuan. Diketahui pelepasan pekerja migran Indonesia asal Provinsi Lampung ini berjumlah 150 orang dan akan bekerja di Malaysia. Mereka berasal dari perusahaan penyalur tenaga kerja PT Tritunggal dan PT Mitra Muda. Selain pelepasan pekerja migran, pada kesempatan itu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga memberikan bantuan peralatan kepada kelompok pekerja migran Purna, yaitu pekerja migran yang sudah balik ke Lampung atau ke kampung halaman. Bantuan diberikan kepada kelompok pekerja migran Purna yang ada di Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, dan Desa Kresna Widodo, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran. Tri Purwani, salah seorang pekerja migran Purna asal Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan,
menerima peralatan membuat bakso yang akan digunakan untuk kelompoknya para pekerja migran Purna. Tri Purwani yang sempat bekerja selama 4 tahun di Malaysia ini berharap pekerja migran Purna tetap dapat menghasilkan secara ekonomi bagi keluarganya di kampungnya masing-masing. Bongkar Pos TV dari Bandar Lampung, Tika dan Zimi melaporkan. Asal Lampung ini seperti apa, Pak? Ya, pelaksanaan pelepasan pekerja migran Indonesia tahun 2023 ini sekaligus tadi kita sudah laksanakan juga penyerahan bantuan untuk usaha bagi kelompok pekerja migran Purna, mereka yang sudah kembali. Jadi dari 150 orang itu kebetulan untuk negara tempat tujuannya semuanya akan dikirim ke negara Malaysia, ya. Tapi bukan untuk pekerja informal, mereka masuk industri atau pekerja formal. Ya, jadi kita harapkan ke depan memang kita akan selalu mendorong dengan skill yang dimiliki sehingga tenaga kerja kita atau pekerja migran itu bisa masuk di sektor formalnya, ya, sehingga dengan basis kompetensi itu yang kita harapkan. Dan tentu kita selalu berupaya supaya aspek-aspek pelindungan bagi pekerja migran bekerjasama dengan BP2MI, termasuk juga dengan kantor pos, ya, termasuk jaminan sosial ketenaga kerjaan, kita berikan perlindungan kepada mereka. Untuk kriteria yang masuk PMI ini seperti apa sih? Kalau kriteria tentu mereka memiliki pendidikan, ya. Tidak kalau formal tentunya mereka yang berpendidikan SMK atau SMA, ya. Kemudian mereka mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, yang dilaksanakan oleh perusahaan, ya, yang melakukan pembinaan ataupun pemberangkatan terhadap pekerja migran atau yang kita kenal dengan P3MI. Jadi mereka harus mengikuti pelatihan dulu, pelatihan bahasa, termasuk keterampilan, ya, yang diperlukan, ya, untuk pekerjaan yang nanti akan dilaksanakan di negara tujuan, sehingga mereka mudah cepat beradaptasi dan betul-betul bermanfaat bagi yang akan menjadi tempat mereka pemberi kerjanya, karena mereka akan nanti masuknya di industri, di sektor-sektor formal. Kadang sih cara untuk menekan kecelakaan kerjanya, nah ini kan di bidang industri nih, Bang. Ya, kecelakaan kerja tentu kita mengikuti bagaimana aturan norma tenaga kerjaan di negara setempat, ya. Tapi kita terus melakukan monitoring tentu dengan pejabat konsul di negara tersebut, ya, kedutaan besar, ya, tetap memberikan satu perlindungan apapun, termasuk juga aspek-aspek keamanan dari kecelakaan kerja. Kita juga lindungi itu, termasuk aspek-aspek pemenuhan terhadap dokumen-dokumen keimigrasian mereka harus